Foto berita ini menjelaskan keadaan salah satu pasar atau yang sering disebut pajak yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di wilayah Kisaran, di mana pajak ini terdapat di Jalan Diponegoro, Kisaran Timur, Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Keadaan pajak kali ini, saya akan membahas bagaimana antusias dan situasi di pajak Dipo pada sore hari. Banyak begitu, rata-rata dari kalangan ibu-ibu pegawai atau para ibu-ibu yang bekerja di pagi hari. Nah, jadi tidak sempat ibu-ibu tersebut untuk berbelanja di pagi hari. Jadi mereka membeli keperluan berbelanjanya itu di sore hari setelah pulang dari bekerja. Pajak ini sangat ramai dikunjungi oleh ibu-ibu pegawai atau ibu-ibu pekerja sekitar dari jam 3 sampai jam 6 sore. Di pajak ini, penjual menjajakan jualannya itu mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu dapur, cabai, bawang, dan lain sebagainya. Foto fitur. Foto fitur ialah foto yang memiliki tema yang lebih ringan, menghibur, dan bisa dimuat kapan saja. Foto fitur berikut ini ialah foto kolam renang yang terletak di Jalan Sultan Ali Syabana, nomor 5, Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, kolam renang menjadi salah satu referensi untuk sebagian orang-orang yang ingin berlibur di sela-sela hari kerjanya. Tidak hanya berlibur, tetapi juga bisa sekaligus berolahraga untuk merilekskan badan. Apalagi ditambah kolam renang yang memiliki wahana bermain. Sangat cocok untuk berlibur dan berolahraga dengan keluarga. Tiket masuk ke kolam renang ini sangat terjangkau dengan harga Rp6.000 per orang. Banyak sekali kolam renang di dalamnya, dari kolam renang untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Foto esai. Nah, foto esai ini menjelaskan keadaan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Kisaran. Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Kisaran ini terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara, tepatnya bersampingan dengan alun-alun Kota Kisaran dan Masjid Raya Ahmad Bakri. Taman kota ini merupakan salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Kota Kisaran, Tanjung Balai, Batubara, bahkan masyarakat dari luar kota. Jika kita berkunjung ke taman kota ini, kita tidak hanya disuguhkan taman hutan saja, tetapi ada wahana bermain anak gratis, parkiran yang luas, tempat rekreasi anak seperti melukis, bermain mobil-mobilan, lapangan yang luas, kemudian ada danau dan jembatan yang sangat indah untuk swafoto. Ada juga beraneka jajanan pasar, juga pendopo untuk beristirahat atau makan. Foto sequence. Foto sequence ialah foto yang meliputi keadaan yang sama di tempat, waktu, proses, dan objek yang sama. Foto sequence ini diambil pada hari Sabtu di Desa Sei Alim Hasa, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Foto sequence kali ini ialah foto bagaimana urutan yang benar dalam memakai sepatu. Mulai dari memakai kaos kaki, memasukkan kaki ke dalam sepatu, mengikat tali, dan selanjutnya sepatu sudah siap dipakai untuk segala jenis kegiatan. Rusak parah sampai telan korban jiwa, jalan air Joman membuat pengendara resah.
Sepanjang kurang lebih 3 km, jalan yang rusak berada di Jalan Syekh Silau Pasar 11, Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan. Jalan rusak sepanjang itu membuat pengendara yang berlalu lalang resah dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui jalan tersebut. Dapat kita lihat pada foto di layar, kondisi jalan tersebut saat ini sudah berlubang besar dan dalam, sehingga sangat membahayakan dan sulit dilalui para pengendara jika jalan tersebut tidak segera ditimbun atau diperbaiki. Lubang yang ada diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi dan banyak truk-truk bermuatan besar berlalu lalang di jalan tersebut. Di lokasi tersebut, pengendara roda 2 sudah sering terpeleset dan jatuh. Sampai-sampai seorang kakek pengendara menjadi korban jiwa karena terjatuh di lubang yang tertutupi banjir tinggi yang melanda bulan lalu. Sekitar 5 tahun jalan ini sudah rusak dan beberapa kali juga lubang yang cukup dalam mencoba untuk ditimbun. Tetapi itu tidak bertahan lama. Warga berharap perbaikan total dilakukan pada jalan ini. Artinya jalan harus benar-benar diperbaiki dari ujung ke ujung. Sukai pelajarannya, maka kau akan dapatkan ilmunya. Di sudut ruang tengah rumah, tampak seorang anak duduk sembari menulis sebuah tugas sekolah dari layar handphonenya. Memakai jilbab kuning, baju berlengan pendek, dan celana pink bermotif. Fokusnya tertuju pada buku dengan tangan kanan memegang pena berwarna hitam. Anak tersebut bernama Azahra Khairunisa. Sekarang ia duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 di SD Negeri 010245 Pasar Lembu. Ia anak pertama dari 2 bersaudara, memiliki 1 adik perempuan duduk di kelas 1 SD di sekolah yang sama. Ia sangat tertarik dengan belajar, karena sesuai dengan nasihat orang tuanya, kita tuh harus menyukai pelajarannya dulu untuk mudah mendapatkan ilmunya. Kesukaannya pada pelajaran matematika khususnya membuat ia layak disebut pintar. Ia adalah murid pindahan 3 bulan lalu dari sekolahnya yang lama. Namun, ia adalah anak yang mudah dalam bersosialisasi dan mudah untuk mencari teman di sekolahnya yang baru ini. Ketangkasannya dalam berhitung sangat pantas untuk diapresiasi. Kegigihannya dalam belajar juga menunjukkan bukti nyata bahwa ia anak yang sangat semangat. Sampai saat ini tidak ada keluhan apapun darinya tentang sekolahnya yang baru. Tujuannya adalah hanya fokus belajar, meraih prestasi, dan membanggakan keluarga. Perbaikan Jalan Airjoman menyambut Tahun Baruan. Perbaikan jalan di Airjoman Kabupaten Asahan, tepatnya di Jalan Syekh Silau yang biasa orang menyebutnya Jalan Pasar 11 atau Jalan Kincir, sedang dalam proses perbaikan. Banyak pengendara khususnya warga Airjoman yang senang mendengar kabar ini. Tidak bisa dipungkiri lagi, telah bertahun-tahun jalan ini rusak dan akhirnya pemerintah atau kepala daerah tergerak untuk memperbaiki jalan tersebut. Tercatat di awal bulan Desember, perbaikan jalan ini dimulai dan terus berjalan hingga sekarang. Nampaknya perbaikan jalan ini akan berlangsung cukup lama melihat jalan yang rusak berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Sampai hari ini baru beberapa puluh meter saja jalan yang sudah bagus, selebihnya masih akan tetap dilanjutkan. Terlihat masih sangat panjang jalan yang rusak menunggu untuk diperbaiki. Warga berharap proses perbaikan dipercepat sehingga memasuki tahun baru nanti seluruh jalan Airjoman selesai diperbaiki seluruhnya. Dalam perbaikan jalan ini dikerahkan 2 alat berat yang terlihat di pinggir jalan. Kemudian terdapat plang tertanda jalan sedang diperbaiki nampak berjejer di sepanjang jalan hingga 20 km ke depan. Tanda bahaya juga disiapkan oleh para kontraktor agar pengendara dapat berhati-hati melintas pada saat alat berat sedang beroperasi. Terakhir, terdapat tumpukan tiang-tiang besi di seberang jalan ini. Nampaknya akan dibuat tiang untuk lampu jalan penerang di sepanjang jalan. Pada foto sekuen kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana cara memasang sisir pada alat pencukur rambut Kemei model 1419. Yang pertama, ada 4 ukuran sisir yang akan kita pilih salah satunya. Ukuran ini kita pilih dengan menyesuaikan dari ketebalan rambut yang akan kita cukur. Setelah kita memilih ukuran mana yang mau kita pakai, langsung saja kita pasang di step yang kedua, yaitu kita pasang dulu dari ujungnya.
Dari depannya dulu kita paskan posisinya kanan kiri. Setelah udah pas, jangan sampai miring. Setelah sudah pas, pada step ketiga kita bisa lihat ya, depan itu sudah pas ukurannya. Kemudian jempol kita berubah. Jempol pada jari kanan berubah untuk menekan pada bagian bawah atau belakang hingga berbunyi klik di step yang keempat. Nah, di step yang keempat itu sudah terlihat jelas sisir sudah terpasang dengan sangat erat. Jadi kita tidak perlu takut bahwa sisir itu akan terlepas nantinya pada saat mencukur rambut. Pada step yang kelima, ini adalah cara untuk melepas sisirnya kalau kita mau menggantinya dengan ukuran yang berbeda lagi. Caranya itu, jari telunjuk kita berada di bagian ruas-ruas sisir. Kemudian jempol berada di belakang. Nah, kita melepasnya itu dari belakangnya. Kita ungkit ke depan sampai berbunyi klik. Untuk melepas ini tidaklah mudah. Kita menggunakan tenaga yang cukup untuk bisa menariknya dengan sangat kuat. Karena sisir ini memang sudah terpasang dengan sangat kuat di alat pencukurnya. Nah, setelah sudah dilepas di bagian ujung belakang, maka setelah selesailah di step ke-6 itu sisirnya sudah terlepas dan bisa kita ganti dengan sisir yang lain dan dapat kita pasang kembali seperti step awal hingga step akhir. I'll make a